Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Kurniawan, mahasiswa Teknik Elektro dari Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pembuatan simulasi Internet of Things dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita buat jaringannya. Yang pertama kita membutuhkan router, 2 router, lalu kita ambil switch atau hub, kita ambil smartphone, lalu CO server, cell tower, 3 buah home gateway, serta 2 buah server. Nah, setelah dapat beberapa komponen ini, kita akan atur nama-namanya agar tidak default seperti ini. Yang mulai dari server, kita ganti menjadi DNS server. Server 1 menjadi server untuk IoE monitornya nanti. Yang ini kita setting jadi router 1. Settingkan yang ini jadi router 2. Ini home gateway 1. Ini home gateway 2. Dan ini home gateway 3. Nah, setelah itu kita masuk ke konfigurasi pada switch dan router ya. Ini kita masuk ke switch-nya dulu. Kita matikan dulu port on off-nya, lalu tambahkan beberapa Ethernet card atau port untuk jaringan. Lalu kita nyalakan lagi, karena switch hanya membutuhkan 2 port, jadi kita tambahkan 2 port saja untuk koneksi DNS dan IoE server. Lalu pada router 1 ini akan terkoneksi dengan Central Office Server, switch, router 2, serta home gateway 1 dan home gateway 2. Jadi kita membutuhkan 5 port Ethernet. Kita matikan dulu, tambahkan portnya ke dalam slot. Nah, jika sudah, kita on-kan, exit. Lalu untuk router 2, ini akan terhubung dengan router 1 dan home gateway 3. Jadi kita hanya menambahkan 2 Ethernet saja. Kita nyalakan lagi. Nah, setelah selesai setting konfigurasi Ethernet port pada router dan switch, kita hubungkan semua komponen ini. Dari cell tower dihubungkan ke central office masuk ke router 1, switch masuk ke router 1, DNS server masuk ke switch, IoE server masuk ke switch. Oh, ini membutuhkan 3 ya, mohon maaf. Karena ada 2 yang terhubung. Nah, yang satu ini buat ke router. Ya, kita tambah satu lagi. Nah, lalu kita nyalakan lagi tadi. Kita hubungkan router 1 dengan home gateway 1, router 1 dengan home gateway 2, serta router 1 dengan router 2, dari router 2 menuju home gateway 3. Nah, jika sudah terkoneksi seperti ini, pertama kita masuk untuk menyeting DNS servernya. Settingan untuk DNS server ialah menyeting IP dari DNS server itu. Kita kasih IP 10.10.254, 10.00.254, subnet max 255.0.0 dengan default gateway 10.0.0.1. DNS servernya sama seperti IP address-nya, karena ini server DNS-nya. Setelah sudah, kita ke tab service, kita masuk ke DNS, kita on-kan DNS servernya. Setelah itu di-close saja, masuk ke IoE server, kita konfigurasi IP address-nya juga dengan IP 10.0.0.253, subnet max-nya sama, default gateway-nya 10.0.0.1, DNS servernya 10.0.0.254. Nah, pada IoE server kita masuk ke service dan nyalakan service IoT-nya. Setelah itu kita close. Kita masuk konfigurasi pada router 1 dulu ya. Nah, pada router 1 ini gigabit Ethernet 0.0 terhubung ke Central Office Server. Jadi ini kita kasih IP 192.168.1.1, subnet max-nya kelas C, default-nya. Nah, pada gigabit Ethernet 1/0 dia terhubung dengan switch. Nah, bisa dilihat kan gigabit Ethernet 1/0 terhubung dengan switch, karena tadi kita sudah setting default gateway-nya 10.0.0.1. Jadi untuk IP di gigabit Ethernet 1 sama dengan
default gateway yang ada di server tadi. Nah, jangan lupa di-on-kan ya, tadi juga belum di-on-kan. Nah, masuk ke gigabit Ethernet 2/0, dia terhubung dengan home gateway 1. Kita beri IP 192.168.2.1 per, nah subnet max-nya kelas C, defaultnya. Lalu masuk ke gigabit Ethernet 2, Ethernet 3/0, terhubung dengan home gateway 2. IP-nya kita kasih 192.3.1. Nah, masuk ke gigabit Ethernet 4/0, IP-nya kita kasih 192.168.4.1 dengan default gateway-nya yang tipe C subnet max-nya. Nah, setelah sudah seperti itu, kita konfigurasi pada router 2 dengan konfigurasi yang sama. Nah, ini gigabit Ethernet 0/0 terhubung dengan router 1 ya. Karena di router 1 tadi sudah memberikan IP address yang belakangnya 4.1, jadi di sini kita kasih 4.2. Subnet max-nya sama, kelas C. Nah, untuk aturan gigabit Ethernet 1/0, kita on-kan dulu, kita kasih 5 networknya. Titik 1, nah, default, subnet max-nya default kelas C ya. Kita close. Setelah semua terkonfigurasi seperti ini, kita akan melakukan pemberian IP address pada Central Office Server, Home Gateway 1, Home Gateway 2, melalui router 1 dengan menggunakan DHCP secara otomatis. Jadi kita masuk ke CLI-nya, kita exit dulu. Nah, baru setelah ini kita enable, masuk ke konfigurasi terminal, lalu ketikkan untuk pemberian IP DHCP pada Central Office Server, ketikkan IP DHCP pool cell, lalu enter. Oh, ini salah, L-nya double, seharusnya O ya yang double. Nah, setelah itu masuk, baru kita berikan network. Karena tadi terhubung dengan 192.168.1.1, jadi kita berikan networknya sama 192.168.1.0 dengan subnet max-nya default kelas C. Setelah itu di setting default router IP-nya dan DNS servernya 10.0.0.254. Nah, setelah itu kita enter dan kita coba lihat pada Central Office di backbone-nya ya, bagian backbone. Kita setting ke DHCP, nah dia langsung masuk IP-nya, IP address, subnet, default, dan DNS servernya terisi. Lalu untuk pemberian IP DHCP pada home gateway 1 sama caranya kayak tadi, dengan masuk ke IP DHCP pool home gateway 1. Nah, kita kasih network 168.2.0.255.255.255.0. Lalu default routernya 168.2.1. Nah, jika ada ini seperti ini, diulang aja penulisannya. Strip server. Nah, setelah itu kita cek pada home gateway 1 di bagian internet. Kita setting ke DHCP. Nah, dia langsung masuk IP-nya. Lalu pada home gateway 2, caranya sama. Nah, setelah sudah, kita cek home gateway 2. Nah, sama, sudah dapat IP-nya. Lalu pada home gateway 3, kita atur IP DHCP-nya dari router 2. Karena tadi dia terhubung dengan 51, maka network yang diberikan pada home gateway 3 ialah networknya belakangnya 5.
Nah, setelah itu kita cek pada home gateway 3. Nah, ini sudah terkoneksi. Nah, setelah terkoneksi seperti ini, kita dapat menyeting home gateway ini untuk settingan SSID-nya. Mulai dari home gateway 1, masuk ke tab wireless-nya, kita perbesar. SSID-nya kita ganti menjadi home gateway 1, enter aja langsung. Setelah itu kita close, home gateway 2 juga kita atur. Home gateway 2, pada home gateway 3 juga kita atur. Nama SSID-nya kita ubah. Nah, sementara untuk home gateway 1 juga diatur IP address yang akan terhubung dengan home gateway ini ya, supaya dia nggak tabrakan. Misalnya IP yang untuk home gateway 1 kita kasih dengan networknya 20. Pada home gateway 2, kita kasih networknya 21. Dan pada home gateway ketiga, kita kasih networknya 22. Setelah itu, kita dapat mengambil beberapa komponen IoT. Kita ambil contoh door atau pintu, ada garasi, dan kipas. Nah, untuk menghubungkan beberapa perangkat ini ke IoT, dengan IoT ke home gateway melalui SSID tadi kita atur. Klik komponennya, klik advance, IO config-nya kita ubah menjadi wireless. Lalu kita atur bagian config wireless 0. Nah, di sini kita isi SSID-nya sesuai dengan home gateway. Dia mau terhubung ke home gateway yang mana. Kipas terhubung ke home gateway 1. Nah, seperti ini dia sudah terhubung. Pada garasi juga kita atur wireless sama atau pengaturannya seperti tadi. Home gateway-nya ke home gateway 2. Nah, untuk pintu juga bisa diatur sama seperti tadi. Nah, setelah terhubung semua seperti ini, untuk melakukan pemantauan terhadap beberapa komponen ini, ialah dengan mengkonekkannya dengan yacht server yang tadi kita buat ya. Nah, di sini kita isi sesuai IP yang dibuat, username dan passwordnya admin. Setelah itu kita close. Yang ini sama. Admin, kita close. Nah, setelah selesai, sebelum kita menjalankan ini, yang komponen IoT ini bisa kalian kreasikan sendiri di setiap masing-masing gateway-nya mau ada apa, karena di sini banyak pilihannya, ada microcontroller juga, ada aktuator, ada sensor. Nah, untuk agar si router 2 ini bisa, si home gateway 3 ini bisa terpantau melalui smartphone, kita harus melakukan proses routing. Routingnya ialah untuk agar home gateway 3 dapat menjangkau ke IOS server. Yang harus dilakukan ialah melakukan settingan pada router 2. Kita masuk ke config, ke static routing. Nah, untuk network ini diisikan dengan IP atau networknya si server IoE tadi. Karena server IoE-nya network 10, jadi kita masukin 10.10.10.0.0 dengan max-nya 25.25.0.0. Nah, next hop ini berisikan jalur yang akan dilalui. Karena si router 2 terhubung dengan router 1 melalui jalur yang 192.168.4.1, jadi diisikan itu. Langsung aja kita add. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu pada router 1 juga kita setting bagian statiknya. Nah, untuk menjangkau si home gateway 3 dengan IP 192 dengan networknya network 5 tadi kan kita beri dia 5.2, jadi kita isikan 5.0 dan subnet max-nya sama seperti pemberian IP tadi. Next hop-nya karena ia terhubung dengan 192.168.4.2 punya router 2, jadi kita isikan itu. Kita add. Setelah selesai, ini sudah dapat. Baik, setelah melakukan proses pembuatan jaringan yang tadi, sekarang saya telah menambahkan beberapa komponen yang terhubung pada tiap-tiap home gateway. Nah, dan kalian juga bisa mengkreasikan sendiri apa yang mau dimonitoring dan apa yang mau dikontrol pada home gateway-nya tadi.
Pada Home Gateway 2 ini ada satu controller dan beberapa sensor serta aktuator. Pada Home Gateway 1 ada beberapa sensor serta aktuator dan sebuah controller. Sama juga pada Home Gateway 3 ada satu controller, beberapa aktuator dan beberapa sensor. Serta di sini saya membuat gangguan untuk melihat kinerja dari beberapa sistem IoT yang saya bangun. Di sini ada sistem pengaturan suhu ruangan, jadi nanti kita kasih gangguan dia berupa panas atau dingin suhunya, dan kita lihat apakah sistem ini berjalan dengan baik atau tidak. Nah, untuk melakukan pengecekan atau melakukan kontrol serta monitoring dari jarak jauh, kita langsung masuk ke smartphone-nya. Lalu masuk ke bagian desktop, kita pilih IoT Monitor. Nah, pada bagian IoT Monitor, kita harus memasukkan IoT server address, yaitu IP pada server IoE-nya. Yang tadi awal sudah disetting dengan username dan password-nya. Lalu kita login. Nah, setelah login, di sini ada beberapa device yang terkoneksi. Antara lain ialah ada controller rumah 1, controller rumah 2, controller kantor, pintu kantor, jendela rumah, dan garasi rumah 2. Nah, kita masuk ke bagian pengetesan. Pengetesan dilakukan, kita mulai dari rumah 1 ya, di controller rumah 1 dan jendela rumah. Nah, untuk jendela rumah ini kita bisa buka dan tutup dari jarak jauh. Nah, ketika diklik dia akan terbuka jendelanya, ketika dipencet lagi dia akan tertutup. Nah, ini responnya agak lama karena data pengirimannya banyak. Nah, untuk di sini saya menggunakan water sensor untuk mendeteksi level air dan floor sprinkler untuk mengisi air itu. Jadi dia akan terus menjaga level air pada range-nya yaitu 7 cm. Jika dia berada pada di bawah 7 cm, maka floor sprinkler akan menyala. Serta di sini ada alt car untuk simulasi dari smoke sensor. Jika alt car-nya dinyalakan, otomatis di sini asap yang terbaca akan naik. Nah, ketika asapnya naik, dengan rentan berapa persen, dia akan membuka jendela rumah agar asapnya keluar yang di dalam rumah. Lalu kita matikan, dia akan turun asapnya nanti. Nah, dan jendela akan tertutup ketika rentan variabel asapnya sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Lanjut pada controller kantor. Pengetesan pada kantor ialah di sini ada sebuah sistem penjaga suhu ruangan serta ada beberapa sensor untuk membuka dan menutup pintu. Nah, di sini kita tes yang pertama ialah gerakan sensor motion serta tes pintu. Nah, ketika ada gerakan terdeteksi, pintu kantor akan otomatis terbuka. Nah, untuk display pada bagian smartphone memang agak lama karena banyak data yang masuk dan pengirimannya dari beberapa home gateway tadi. Traffic datanya agak tinggi, jadinya agak lama dia untuk merubah displaynya dari merah ke hijau. Nah, pada kantor juga terdapat sistem penjaga suhu ruangan. Kita tes ya. Dia akan menjaga suhu ruangan pada rentan yang saya tentukan ialah pada 25 derajat Celcius. Kita tes menyalakan heater, menyalakan pendingin. Nah, suhu udara pada kantor, suhu ruangan pada kantor otomatis akan menurun. Nah,
Nah, sedangkan dia akan si alat ini akan berusaha untuk menjaga suhu ruangan pada 25 derajat, tapi tidak cukup karena gangguan yang diberikan saya pada air cooler ini lebih besar terhadap perubahan pemanasan pada heating ini. Kita tes untuk melakukan penguncian pintu dari jarak jauh. Nah, ketika saya pencet lock, dia akan berubah menjadi merah. Ketika saya unlock, dia bisa jadi hijau, dan ini bisa dibuka pintunya, dan ada keterangannya di sini. Ketika dia terbuka, nanti akan menjadi hijau. Lalu lanjut pengujian pada bagian Home Gateway 3. Home Gateway 3 ialah terdiri dari 2 controller rumah dan garasi. Pada Home Gateway 3 juga ada pendingin ruangan yang mendinginkan ruangan, menjaga suhu ruangan pada 25 derajat Celcius. Serta motion untuk mendeteksi garasi. Jika ada pergerakan atau ada mobil yang mau parkir, dia langsung terbuka otomatis. Karena motionnya ini berfungsi untuk men-trigger garasi untuk terbuka. Sementara kita tes buka tutup garasi dari jarak jauh. Nah, ini akan terbuka. Jika diklik lagi akan tertutup. Untuk melakukan pengetesan air coolernya, kita bisa kasih gangguan berupa panas tadi. Nah, kita tunggu. Nah, suhu yang terbaca pada rumah 2, Home Gateway 3 akan naik. Dan di sini air coolernya menyala untuk mencoba menstabilkan. Akan tetapi dia tidak kuat karena pemanasan yang saya beri variabelnya cukup tinggi dibandingkan pendinginan pada air cooler ini. Nah, jadi sekian dari contoh simulasi IoT sederhana yang saya buat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.